Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Syahrawani dari kelas 2A Mahasiswa Manajemen Keuangan. Pada video kali ini saya akan membahas materi bab 5 dengan judul materi Etika dan Tanggung Jawab Sosial dalam Keuangan. Yuk kita bahas, kenapa sih etika itu penting dalam dunia keuangan? Pertama itu pengertian etika dalam keuangan. Etika dalam keuangan adalah aturan atau nilai mengajarkan kita untuk mengelola uang secara jujur, adil, dan bertanggung jawab. Sedangkan tanggung jawab sosial adalah kewajiban perusahaan untuk tidak hanya mencari keuntungan, tetapi juga peduli terhadap masyarakat dan lingkungan sekitar. Dan yang kedua, saya akan membahas tujuan utama dari etika dan tanggung jawab sosial dalam keuangan. Tujuan utama dari etika dan tanggung jawab sosial dalam keuangan adalah supaya perusahaan bisa menjalankan usahanya dengan cara yang benar dan tetap dipercayai banyak orang. Yang pertama, menjaga kepercayaan pelanggan dan investor karena mereka akan lebih yakin jika perusahaan jujur dan terbuka dalam mengelola keuangannya. Dan yang kedua, menghindari kecurangan seperti memanipulasi laporan atau menyalahgunakan dana perusahaan. Yang ketiga, menjalankan bisnis sesuai aturan dan hukum yang berlaku agar tidak menimbulkan masalah di kemudian hari. Dan yang keempat, memberikan dampak positif bagi masyarakat. Misalnya melalui program CSR seperti bantuan pendidikan, kesehatan, atau pelestarian lingkungan. Dan yang terakhir, menjaga nama baik perusahaan. Jadi kalau perusahaan memiliki etika yang baik, reputasinya juga akan semakin bagus, sehingga lebih mudah mendapatkan kepercayaan dari pelanggan, investor, maupun masyarakat. Dan yang ketiga, prinsip-prinsip dalam etika keuangan. Dalam etika keuangan, ada beberapa prinsip yang harus diterapkan, yaitu yang pertama, jujur dalam membuat laporan keuangan. Artinya semua pemasukan, pengeluaran, atau keuntungan maupun kerugian harus dicatat dengan kondisi yang sebenarnya tanpa ditambah atau dikurangi. Dan yang kedua, transparan dalam penggunaan dana. Maksudnya setiap penggunaan uang yang harus jelas, terbuka, dan bisa dipertanggungjawabkan sehingga tidak menimbulkan kecurigaan. Yang ketiga, bertanggung jawab terhadap keputusan keuangan. Setiap keputusan yang diambil harus dipikirkan dengan baik karena bisa berdampak pada perusahaan, karyawan, maupun pihak lain yang berkepentingan. Dan yang keempat, tidak melakukan korupsi atau manipulasi data. Perusahaan maupun individu harus menghindari segala bentuk penyalahgunaan dan pemalsuan laporan keuangan demi keuntungan pribadi. Dan yang terakhir, mematuhi hukum dan peraturan yang berlaku. Semua kegiatan keuangan harus mengikuti aturan yang sudah ditetapkan agar perusahaan terhindar dari sanksi hukum dan tetap dipercaya oleh masyarakat. Jadi kalau semua prinsip ini diterapkan dengan baik, perusahaan akan lebih mudah berkembang dan memiliki reputasi yang baik. Adapun contoh penerapannya. Contohnya mahasiswa, misalnya saat menjadi bendahara kelas, uang kas harus dicatat dengan jujur dan semua pengeluaran harus ada buktinya. Kemudian, menerapkan etika dalam keuangan itu memberikan banyak manfaat baik bagi perusahaan maupun masyarakat. Yang pertama, kepercayaan masyarakat akan meningkat karena perusahaan dinilai jujur dan transparan dalam mengelola keuangannya. Yang kedua, perusahaan jadi lebih mudah berkembang karena pelanggan dan investor yang tidak ragu untuk bekerja sama atau berinvestasi. Yang ketiga, mengurangi risiko masalah hukum sebab semua kegiatan keuangan dilakukan sesuai aturan yang berlaku sehingga terhindar dari pelanggaran atau sanksi. Dan yang terakhir, reputasi perusahaan menjadi lebih baik. Perusahaan yang memiliki etika yang baik dan dikenal sebagai perusahaan yang profesional, bertanggung jawab, dan dapat dipercaya
Jadi, etika keuangan bukan hanya soal mematuhi aturan, tetapi juga menjadi kunci untuk menjaga keberlangsungan dan kesuksesan perusahaan dalam jangka panjang. Nah, kesimpulan dari materi yang saya bawakan yaitu etika dan tanggung jawab sosial dalam keuangan sangat penting karena membantu perusahaan menjalankan bisnis secara jujur, bertanggung jawab, dan bermanfaat bagi masyarakat. Dengan begitu, perusahaan tidak hanya memperoleh keuntungan, tetapi juga mendapatkan kepercayaan dari banyak pihak. Sekian dari penjelasan saya. Terima kasih sudah menonton. Semoga video ini bermanfaat. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.